selamat siang teman-teman di ND Sydney Live. Ini kesempatan yang sangat spesial karena kita diterima di rumahnya seseorang yang sangat istimewa. Namanya Pak David Reeves. Beliau adalah sejarawan Indonesia. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih sudah having us, Pak David. Alangkah senangnya dapat kesempatan ini. Oh, rumahnya enak sekali teman-teman. Ini di daerah yang sangat premium, menyenangkan di Sydney dan udaranya lagi agak-agak dingin, jadi luar biasa. Pak David, kita akan banyak bicara tentang Indonesia. Good. Objek yang saya yakin sangat dicintai oleh begitu banyak orang termasuk Pak David sendiri. Benar. Benar ya, Pak David. Kalau boleh saya bertanya pertama kali, apa yang membuat Pak David itu sangat tertarik dengan Indonesia? Aku tidak memilih Indonesia, tapi anehnya dipilihin. Dengan artinya saya dulu bekerja dengan Diplo Australia, jadi saya adalah diplomat muda. Tahun 68 mulai ikut kerja dengan Diplo. Pada waktu itu saya berbahasa Perancis, jadi perkiraan saya sebagai diplomat muda untuk Paris itu terlalu jauh, tapi mungkin dikirim kepada negara lain yang berbahasa Prancis seperti Afrika atau Pasifik dan sebagainya, Belgium. Tapi anehnya keinginan diplomat junior tidak begitu diperhatikan. Kami ditunjuk dan saya disuruh belajar bahasa Indonesia. Diplo membutuhkan cukup banyak orang yang berbahasa Indonesia. Jadi saya disuruh belajar bahasa Indonesia di Australia dulu selama 7 bulan. Terus dikirim Oktober 69, 55 tahun yang lalu ke Indonesia. Saya tidak langsung kerja di Jakarta, tapi dikirim ke Jogja selama 3 bulan untuk memperlancar bahasa Indonesia. Tentu saja pengalaman yang sangat menyenangkan, kota pelajar, dan semuanya begitu lain dengan budaya Australia. Ini shock budaya besar sekali, tapi shock yang menyenangkan. Dan dari awal itu, saya di Indonesia 69 sampai 71, jadi saya mengikuti pemilu pertama dari Orde Baru. Sejak saya datang, udah persiapan untuk pemilu, jadi persiapan meningkat, ketegangan meningkat. Kita nggak tahu siapa menang dengan pemilu itu, tidak ada yang menyangka, jarang ada yang menyangka. Golkar menang dengan hampir 63% dari suara. Jadi pengalaman Jogja awal, pengalaman Indonesia tahun-tahun relatif awal dari Orde Baru, pengalaman menyaksikan dengan dekat pemilunya dan politiknya sangat berdampak besar pada saya. Jadi saya ambil keputusan untuk keluar dari karir pertama untuk lebih dekat ke persoalan studi Indonesia. Dengan jalannya adalah ambil gelar S3 tentang Indonesia. Tapi sejarah harus punya topik. Tapi aku baru mengalami pemilu pertama di mana mengejutkan Golkar keluar sebagai pemenang utama, besar sekali kemenangannya. Dan hampir tidak ada buku tentang Golkar. Tentang PNI ada, tentang Masyumi ada, tentang PKI banyak yang ada. Tetapi tentang Golkar nol. Jadi ini yang diharapkan oleh orang yang mau membuat tesis tentang sejarah. Topik yang penting, baru penting, dan tidak ada bukunya. Jadi itu sangat menarik untuk menjadi topik untuk diteliti. Jadi kombinasi pengalaman pertama di Indonesia 69 sampai 71, terus pengalaman 73 sampai 78 menyusun tesis tentang Golkar adalah sesuatu yang menyenangkan sekali dan menentukan arah kehidupan saya selanjutnya. Oke, menariknya karena kan tahun 68 69 itu kan Indonesia baru saja beralih dari kejadian yang luar biasa menghebohkan, yaitu tentang gerakan 30 September tahun 65. Kira-kira kalau boleh memberikan bayangan kepada kita semua, karena kan saya yakin kebanyakan pembaca itu pada saat itu belum lahir ya. Saya pun juga belum lahir.
keadaan politik di Indonesia seperti apa, Pak David, tahun 68, 69 hingga 71 itu? Seperti apa gregetnya? Relatif tenang sehabis pembunuhan massal 6566. Yep. Jadi ini aftermath-nya udah tenang, ini sesudah kejadian besar massal berdarah udah selesai. Jadi ada semacam periode tenang sesudahnya, pemulihan. Tapi yang menarik lainnya adalah semacam optimisme. Okay. Bahwa Indonesia udah melewati bencana yang besar sekali, yang 9 jarang diomongin. Orang lebih senang melupakannya dan fokus pada masa depan. Bukan hanya politiknya kan, tapi ekonominya buruk sekali tahun 6566 dengan inflasi 600% inflasi per tahun. Bayangkan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang pada tahun 68, 69, 70 ada semacam perasaan lega, udah survive, dan optimis. Awalnya Orde Baru itu ditandai oleh optimisme bahwa keadaan akan membaik. Orang belum sadar tentang bagaimana bentuk Orde Baru dengan format politiknya belum jelas. Itu baru jelas tahun 75, 76, 77, 79. Belum jelas bahwa militer akan memerintah sendirian. Jadi itu masih penuh dengan optimisme. Euforia dari anak-anak kami, anak perjuangan dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa waktunya, orang di tentara dan mahasiswa merasa waktunya sudah tiba untuk mereka untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tahu bahwa memang ada sebagian yang jauh lebih baik, tapi ada mungkin yang dianggap lebih jelek. Tapi itu belum jelas pada awalnya, pada kira-kira tahun 70. Optimisme. Labil tapi optimis. Sudah mulai bangkit. Ya. Sebelum kita maju ke depan, saya pengen secara pribadi, saya itu sangat tertarik. Saya lahir tahun 77. Jadi ketika orang bercerita tentang tahun 65, bayangan yang saya dapat adalah bayangan yang dilukiskan oleh Nugroho Noto Susanto melalui filmnya G30S PKI itu ya. Apakah yang tampak di film itu, asumsi saya Pak David pernah nonton, apakah yang ditampakkan di film itu yang kami pelajari di buku-buku pelajaran SD, SMP, SMA itu memang sesuai dengan apa yang terjadi di tahun 65 atau setidaknya dari apa yang Pak David pahami? Kita tahu bahwa sejak ada reformasi 25 tahun yang lalu, ada banyak perdebatan di kalangan sejarawan Indonesia sendiri, apalagi di luar negeri. Dan saya kira kebanyakan sejarawan senior di Indonesia sekarang tidak percaya lagi pada apa yang digambarkan dalam film pengkhianatan G30S dan sebagainya. Dan yang saya kenal baik sekali dan menulis biografinya Ong Hok Ham tidak pernah percaya tentang apa yang terjadi. Nugroho dikatakan mulai karirnya sebagai penulis fiksi dan ada yang bilang sebagai sejarawan dia menulis fiksi. Atau mungkin dengan lebih baik untuk menghargai Nugroho Noto Susanto, dia sejak muda ingin menjadi militer. Tapi dilarang oleh ayahnya seorang dosen. Disuruh memilih karir sipil. Jadi dia memilih menjadi sejarawan. Pada waktu jarang ada yang menjadi sejarawan. Tapi dalam karirnya, naluri pilihan mudanya adalah dia semakin dekat dengan militer. Jadi Ong Hok Hap yang kenal baik teman baiknya Nugroho bilang bahwa Nugroho sendiri bilang bahwa dia bukan intelektual, dia lebih sebagai petugas. Dia merasa tugasnya adalah menolong militer. Jadi versinya itu memang mencerminkan dan ikut mewujudkan apa yang dipikirkan oleh militer tentang kejadian itu. Tapi sekarang
untuk menyalahkan PKI sebagai dalang dan sebagainya, masih ada yang percaya, saya tidak membantah, tapi saya kira jarang ada sejarawan yang serius yang merasa segampang itu. Yang jelas partainya tidak terlibat. Ya. Mungkin tokoh seperti Aidit dan sebagainya berpetualangan dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab karena itu menyangkut nasibnya semua pendukungnya yang tidak tahu menau dan tidak siap waktu kejadiannya. Dan dibunuh. Ya, jadi mereka lah. Kalau Aidit main dengan api, pendukungnya Aidit sendiri yang terbakar, bukan musuhnya. Tapi buku terakhir dari Barat, saya tidak mau mengutamakan Barat, tapi ada banyak yang menelitinya. John Rusa, dia bilang bahwa problemnya tidak ada dalang. Bukan dalang ini Soeharto atau Aidit atau PKI atau CIA. Tapi tidak ada dalang bahwa beberapa usaha tanpa kepemimpinan yang jelas saling bentrokan pada waktu semua orang khawatir karena Soekarno jatuh sakit Juli Agustus. Jadi orang takut bahwa beliau akan meninggal. Jadi pihak-pihak yang mau menggantikannya kelak terdorong untuk, nah kalau pihak A sedang memikirkan coup, pihak B juga memikirkannya siapa yang duluan. Jadi dalam keadaan kacau seperti itu, menurut John Rusa itu kacau. Tidak ada yang memimpin dan kita melihat kekacauan yang terjadi pada harinya. Yang menculik jenderal itu kejutan bahwa mereka itu seperti bukan bagian dari rencana. Itu yang membuat tentara sangat marah dan siap bertindak tegas. Itu sepertinya terus ada tentara di Medan Merdeka, belum ada persiapan untuk mereka, tidak ada air, makanan dan sebagainya yang cukup. Sepertinya rencana tidak matang. Beberapa rencana untuk sesudah Soekarno saling bentrok dan menjadi tragedi massal. Jadi kita belum tahu. Ada pihak yang bilang Soeharto adalah dalangnya, tapi susah untuk dibuktikan secara final. Tapi banyak yang percaya begitu sekarang. Masih ada yang percaya bahwa PKI adalah dalang. Tapi sepertinya, menurut saya adalah Rusa mungkin benar, sepertinya ada golongan di dalam tentara sendiri yang bergerak. Untung terhadap jenderal-jenderal yang mereka anggap tidak setia, dan coup terbatas itu menjadi pemicu untuk sesuatu yang jauh lebih massal. Dan itu karena sejak 57 selama 8 tahun suhu politik semakin memanas. Memang orang tahun 65 orang merasa akan ada krisis, itu bukan kejutan waktu terjadi. Tahun 57 itu demokrasi terpimpin di mulai dekret presiden dan sebagainya. Sejak 57 politik semakin memanas, ekonomi semakin memburuk dan sebagainya. Jadi ada periode dan 57 kan ada pemberontakan daerah yang membuat tentara memainkan peran jauh lebih besar dalam politik dan sebagainya. Jadi itu awal dari Presiden sendiri, Presiden Soekarno melawan sistem partai yang dipakai pada waktu itu. Dan suruh bahwa semua partai dibubarkan, dikuburkan. Jadi 57 adalah awal dari periode dengan ketegangan politik dan ekonomi yang semakin meningkat. Jadi tidak, dalam satu segi tidak mengherankan bahwa sesudah 8 tahun ada letusan dari krisis-krisis sebelumnya. Kemudian tahun 71 dengan pemilu yang banyak partai ya. Kemudian setelah itu disimplifikasi lagi jadi 3 partai di tahun 77. 3, 4, 5, 7 Kemudian selama Orde Baru hanya ada 2 partai plus 1 golongan karya. Benar.
Dan kemudian itu bubar lagi di masa reformasi. Kembali ke Iya. sistem awal. Iya, betul. Satu pertanyaan terkait dengan Orde Baru, Pak David. Saya lahir lagi-lagi tahun 77 dan ketika saya kecil, saya tidak merasakan ada yang aneh dalam Orde Baru. Semua baik-baik saja, orang tua saya bekerja di bank dan hidup kita nyaman, tidak ada gejolak antar suku, antar agama, tidak ada. Tapi kemudian ketika tahun reformasi 98, saya udah mahasiswa di Jogja, dan saya mulai ikut-ikutan demo, padahal saya nggak tahu kenapa Soeharto harus digulingkan. Pertanyaan saya, secara general, dari akhir tahun 60-an hingga tahun 98, bagaimana sih melihat pemerintahan Orde Baru itu secara umum? Secara umum itu sukses sekali di bidang pembangunan. Okay. Dan Indonesia berkembang dengan cepat dan maju. Tapi sistem politiknya sepertinya beku, tidak berkembang. Dan akhirnya kemacetan dalam sistem politik itu yang juga ikut mengizinkan korupsi di bidang ekonomi, membuat sistem yang kelihatan dari luar kuat dan kokoh, memang, dan dari beberapa segi kuat dan kokoh, ekonominya bagus, tapi rapuh, keropos, vulnerable. Jadi waktu terjadi global financial crisis dan beberapa crisis, Asian crisis pada waktu itu, kerapuhan dari sistem yang diciptakan itu sangat kelihatan dan nyata. Okay. Jadi itu tidak mengurangi hasil gemilang yang bisa dikatakan diciptakan melalui ekonomi yang membuat Indonesia menjadi tiger, menjadi cukup terkenal di dunia tahun 90-an. Tapi sistem politiknya beku. Menurut Ong Hok Ham itu seperti penjajahan Belanda terulang. Dia selalu menganggap tahun 90-an mirip dengan yang dia ingat dari tahun 30-an. Cuman mukanya lain. Dulu itu muka Belanda, tapi sekarang muka Boyolali untuk meminjam muka istilah. Godean Jogja. Ya. Oke. Dia bilang sistemnya seperti itu, ekonominya berkembang, politik statik. Tapi politik itu dengan rezim yang tidak berakar pada rakyat, tapi memerintah, ada kerapuhan. Menurut Ong, sistem pemerintahan yang tidak berakar pada rakyat akhirnya akan digulingkan atau kolaps. Apa itu Belanda, apa itu Jepang, demokrasi terpimpin atau Orde Baru. Semuanya cenderung memerintah dari atas. Otoriter. Kalau ada problem diselesaikan melalui paksaan, kalau perlu dengan kekerasan. Dan sistem kekerasan menjamin stabilitas memang untuk beberapa waktu, tapi tidak menjaminnya untuk waktu yang lama. Dan saya ingin agak menyoroti soal yang terakhir Pak David sampaikan tentang kekerasan. Karena kan kita tahu pada masa Orde Baru ada banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya yang paling terkenal adalah Marsinah yang dibunuh, kemudian juga di beberapa tempat seperti peristiwa Tanjung Priok misalnya. Saya nggak tahu apakah East Timor juga bisa dimasukkan dalam kategori itu. Tetapi kemudian itu semua terjadi. Nah, permasalahan saya adalah apa yang kemudian membuat pemerintah Orde Baru merasa harus melakukan kekerasan seperti itu? Orde Baru diciptakan melalui kekerasan kan, pembunuhan massal. Nah, militer juga diciptakan untuk memakai kekerasan kalau dianggap perlu. Nah, mereka di tentara, mereka melihat kekacauan yang terjadi tahun 50-an dan 60-an. Dan mereka merasa itu sangat penting bahwa kekacauan itu sepertinya tak terulang. Jadi
mereka juga punya cita-cita untuk membawa sistem yang adil, keamanan terjamin. Ya. Nah, mereka pakai yang dalam bahasa Inggrisnya disebut carrot and stick. Ada wortel, iming-imingan. Kalau orang bisa dibujuk untuk aman, ya dibujuk dan dapat duit, ada banyak duit. Tapi kalau tidak bisa dibujuk, oke, ditindak keras. Ya. Kalau perlu pakai stick, mereka tidak segan untuk memakai kekerasan kalau menurut mereka perlu. Tapi orang seperti Ong akan berkata bahwa solusi dari kekerasan adalah bukan solusi yang sebenarnya. Sebenarnya solusi harus dicari pada akar persoalan seperti Tanjung Priok dan soal buruh. Kan sangat bisa dimengerti kenapa banyak buruh yang tidak senang dan Marsina menjadi seorang pemimpinnya dan akhirnya korbannya. Bisa diselesaikan dalam waktu singkat dengan kekerasan, tapi itu hanya menunda penyelesaian pada akarnya dan dasarnya. Oke. Jadi kekerasan menunda penyelesaian yang bagus. Ya. Jalan singkat. Ya, sementara. Oke. Masuk ke masa reformasi, Pak David. Masa di mana saya udah mulai jadi young adult. Saya mulai aware terhadap masalah-masalah, oh ini politik seperti ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya nggak merasakan ada perbaikan yang signifikan. Baik itu dari sisi ekonomi, sementara karena saya hanya penonton, saya melihat politik malah semakin kacau. Ada begitu banyak partai dan mulai ada gesekan antar umat agama di sana sini, peristiwa di Ambon seperti itu di Kalimantan. Apa pandangan Pak David tentang reformasi? Apakah reformasi itu memang harusnya seperti itu atau itu semata hanya karena imbas karena sudah semikian lama terbelenggu oleh Orde Baru? Ya, saya kira itu warisan. Oke. Jadi Orde Baru adalah pesta poranya. Sekarang kita membersihkan sisa-sisa yang diwariskannya. Jadi saya kira karena Islam sangat ditekan selama Orde Baru, tidak mengherankan kalau muncul lagi. Dan itu wajar bahwa itu muncul, tapi yang selalu ditekan itu membuat radikalisasi dan sebagainya. Jadi tidak 100% kesalahannya Orde Baru, tapi sangat jelas bahwa pihak-pihak yang sudah ditindak tegas atau ditekan selama 30 tahun lebih, kalau ada kesempatan jelas itu. Dan yang menarik adalah bahwa memang awal periode reformasi penuh dengan kekacauan, tapi akhir-akhir ini Indonesia kembali seperti tahun 90-an pada waktunya, relatif stabil, relatif aman, relatif makmur. Itu poin yang mau saya kejar karena melihat keadaan Indonesia yang sekarang, apalagi dengan apa yang terjadi di tahun politik sejak tahun 2023 kemarin. Banyak sekali orang-orang yang mengalami masa Orde Baru, seperti saya contohnya, itu kita merasa, oh jangan-jangan tahun-tahun ke depannya akan kembali ke bentuk yang lama. Nggak hanya stabilitasnya secara ekonomi, tapi juga represi terhadap politik, hak asasi manusia. Orang mulai unsettled dengan itu. Ya. Apakah itu hal yang perlu dikhawatirkan? Perlu, karena kita harus melihat jelas bahwa Presiden Prabowo ini adalah produk dari Orde Baru. Nah, apa dia akan mau kembali ke format di mana dia aktif tahun 90-an, atau mungkin pendukungnya berkata bahwa dia udah belajar, udah lain. Dia memang seorang nasionalis, dia ingin yang terbaik untuk Indonesia, tapi dia 10 tahun menjadi menteri senior dalam pemerintahan 5 tahun. 5 tahun ya, dalam pemerintahan Jokowi, dan selama itu tenang-tenang
saja. Tapi tanda tanya dalam pikiran banyak orang menjelang Oktober dan pelantikan presiden baru, bagaimana Prabowo nanti? Apa seperti A tahun 90-an dan sebelumnya, atau B lebih apa dia ingin benar melakukan apa yang dijanjikannya dan melanjutkan format Jokowi? Tapi Dan sebenarnya soal bahwa kita tidak tahu, itu waktu untuk menunggu ya. pemerintahan baru Ya. penuh dengan ketegangan. Iya. Tapi sebelum kita sampai ke Prabowo, yang saya ingin soroti sebenarnya malah Jokowi. Jokowi ini menurut saya kan produk yang sangat menarik ya. Dia kayak semacam menjadi antitesis. Dia nggak punya darah biru dalam hal perpolitikan. Dia bukan jenderal, dia bukan anak orang, bukan anak presiden seperti Megawati misalnya. Dan orang banyak berharap kepada dia tahun 2014 dari Wong Chile. It's only 50 kilometers away from my hometown, dari Klaten. Tapi apa yang terjadi selama setahun belakangan, banyak orang berpikir dia ini orang cawe-cawe terhadap politik dan dia seolah-olah membuat dinasti politik. Apa yang bisa kita pelajari dari perilaku selama setidaknya 10 tahun terakhir dari seorang Jokowi itu, Pak David? Ya, waktu banyak orang kota urban dari Jakarta yang menganggap dia ringan dan tidak dari metropolitan, tidak akan menjadi boneka apa dari PDIP atau dikontrol oleh ini, dan dia malah lebih pintar dari semuanya. Dia menjadi, jadi pada tahap akhirnya kan banyak yang penggemarnya dulu menjadi kecewa seperti Gunawan Muhammad dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa dia lahir besar atau periode formatif dalam kehidupannya adalah waktu dia pengusaha di bawah pemerintahan Soeharto. Jadi dia akhirnya menjadi lebih mirip. Tapi saya kira dia tidak anti demokrasi seperti dulu Soeharto memang, dan Soekarno anti demokrasi Barat. Mereka menganggap tidak cocok. Dia tidak anti, dia tidak memimpin kampanye anti demokrasi. Tapi dia begitu fokus pada tujuan-tujuan ekonomisnya, bahwa kalau perlu ada pengurangan demokrasi sedikit untuk menjamin ekonominya, dia siap melakukannya. Mungkin apapun dengan ragu-ragu, tapi tetap siap. Tetap jalan. Ya, karena bagi dia, economic development, infrastructure, dan sebagainya begitu penting. Ya, oke. Sekarang kita memasuki bagian akhir dari interview ini, Pak David. Oh ya. Sebelum kita masuk ke masa-masa akhir, saya pengen memberitahu juga pada para penonton podcast ini bahwa Pak David ini studi S3-nya adalah tentang Sekber Golkar. Kita tahu apa yang terjadi beberapa hari ini, di mana Airlangga Hartarto mengundurkan diri out of the blue. Nggak ada yang menyangka, tahu-tahu pagi hari dia bilang saya mengundurkan diri. Apakah ini peristiwa yang anomali atau memang sudah terbaca ya akan seperti ini, Pak David? Yang mengherankan adalah bahwa di luar dugaan, Golkar adalah satu dari hanya 2-3 partai besar yang justru lebih bagus performance-nya dalam pemilu awal tahun ini. Kebanyakan partai merosot jumlah, tapi Golkar itu malah tambah mungkin kira-kira 3% dan tetap menjaga perannya sebagai dua besar. Jadi biasanya ketua partai yang sukses dalam pemilu akan dipuji-puji dan dilanjutkan posisinya. Anomalinya adalah di Indonesia, dan politik Indonesia adalah kompleks dan sering ada kejutan. Justru yang hasilnya bagus gemilang dalam pemilu justru mengundurkan diri. Tapi saya kira bisa dibaca juga sejak sebelumnya selalu ada persaingan tentang siapa yang mengontrol Golkar. Apa Golkarnya sendiri atau pihak luar, dan ada spekulasi mungkin Jokowi sendiri menjadi ketua umum. Saya kira itu hanya fantasi. Tapi dalam
ini semuanya periode Prabowo. Ya. Semuanya sedang mencari atau memikirkan bagaimana posisi saya nanti. Jadi kelihatannya apa yang terjadi dalam Golkar adalah juga bagian dari pemikiran siapa yang berkuasa nanti sesudah Prabowo menjadi presiden secara resmi. Dan siapa dalam percaturan politik itu, siapa yang memiliki kekuatan Golkar. Oke. Jadi ada perkataan bahwa Golkar ini merayakan ulang tahun ke-60. Ya. Tanggal yang cukup penting bagi Golkar Oktober tahun ini. Jadi harus ada musyawarah nasional, harus ada perayaan besar, ada perebutan apa dimajuin. Kalau dimajuin, sepertinya menguntungkan presiden yang sekarang. Atau dimundurin sampai ke Desember. Kenapa? Menguntungkan Jokowi, kenapa kira-kira? Karena dia masih presiden sekarang. Tapi kan tinggal 2 bulan lagi selesai. Benar, tapi kalau munasnya dimajuin waktu dia masih presiden, itu jauh lebih bagus bagi dia daripada waktu yang penting di negaranya Prabowo. Ya. Oke. Jadi ada banyak tanda bahwa antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo ada ketegangan, ada kerjasama, tapi itu wajar. Di mana saja akan ada ketegangan antara presiden yang akan selesai dan presiden yang akan mulai. Jadi ada manuver-manuver untuk memperkuat posisinya masing-masing. Okay. Jadi kelihatannya Erlangga Hartarto yang mungkin menunggu pujian karena sukses dalam pemilu, tapi dapat sebaliknya dia kena getahnya dan makan pahitnya. Tapi di video itu dia memuji diri dia sendiri. Ya. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi dalam Munas yang mungkin Agustus 20 Agustus, ya. Oh ya, benar. Iya, sebentar lagi, 20 Agustus. Jadi yang sangat menarik nanti adalah untuk melihat bukan saja ketua umumnya, tapi konstelasi politik dalam posisi-posisi senior. Jadi ini sebagian dari maneuvering untuk periode sesudah Oktober. Okay. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, mungkin. Karena siapa tahu dari jawaban Pak David bisa men-trigger pertanyaan baru lagi. Ketika video ini diambil tanggal 15 Agustus atau 2 hari sebelum perayaan kemerdekaan yang ke-79. Sebagai negara yang relatif masih muda, dengan kompleksitas permasalahan di bidang bukan cuma politik, tapi juga dalam banyak bidang lain di Indonesia. Kira-kira seperti apa wajah Indonesia untuk melihat dunia ke depan dalam konstelasi geopolitik yang juga semakin menegangkan ini, Pak David? Saya kira masa depannya kelihatannya cukup menjanjikan. Okay. Karena menurut perkiraan ahli ekonomi, Indonesia akan masuk 5 ekonomi terbesar di dunia dalam periode 20 atau 10 tahun ke depan. Yeah. Jadi Indonesia harus memikul beban peran yang Indonesia belum biasa dengan peran sebagai negara yang penting yang ikut menentukan konstelasi dunia. Yeah. Indonesia adalah negara besar, tapi biasanya dalam politik luar negeri lebih seperti middle power atau di bawah Jokowi yang penting kebijakan luar negeri untuk mendukung program ekonomi dan infrastrukturnya. Okay. Tapi Indonesia akan menjadi negara besar, mungkin semakin kaya dan semakin kuat. Semoga kekayaan dan kekuatan itu dipakai untuk menutupi seperti yang dikatakan ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi dan kurangnya ada jaminan sosial bagi banyak golongan dan lapisan terutama di daerah
yang jauh dari pusat. Semoga kekayaan baru itu akan dipakai untuk menutupi problem yang ada. Dan Indonesia adalah bukan satu-satu negara di dunia yang mengalami banyak problem ekonomi dan politik. Kita di Australia mengalami banyak juga. Jadi itu bukan perkecualian. Betul. Banyak problem di Indonesia adalah problem umum di dunia. Jadi saya relatif optimis. Dan saya kira ini kesempatan yang baik untuk Australia mempunyai tetangga seperti Indonesia. Jangan dianggap sebagai suatu problem, anggaplah sebagai keuntungan dan benefit bahwa kita lumayan dekat dengan negara yang akan menjadi penting di dunia. Apalagi untuk Australia. Australia secara ekonomi tergantung pada Tionghoa, tapi secara keamanannya pada Amerika, padahal Amerika sedang bersaingan ketat dengan malah mungkin akan bermusuhan dengan China. Australia membutuhkan hubungan yang lebih realistik dengan RRT, tapi Indonesia temannya Australia adalah juga temannya RRT. Ini satu jalan yang mungkin menguntungkan sekali buat Australia. Tapi kita masuk ke dalam masa depan yang serba tidak tentu. Mungkin hasilnya akan baik, mungkin hasilnya akan jelek. Mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Dan ini juga mengamini interview kita siang ini Pak David. Terima kasih sekali. Ada banyak pertanyaan lain yang sebenarnya mau saya sampaikan, tapi mungkin nanti kita sambung di ngopi aja. Oke. Terima kasih sekali waktunya. Thanks for having us. Dan saya mau mengutip apa yang dikatakan teman-teman saya Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Benar. Thank you very much. Thank you very much. Woo!